dongeng ini adalah kegiatan sosial yang merupakan satu komunitas berkumpulnya para relawan-relawan untuk menghibur anak-anak. Daripada gadget, saya mending dongeng untuk anak-anak. Lebih banyak positifnya lah buat anak saya, Pak, ini kampung dongeng ini. Mendongeng ini bisa dimasukkan ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat, dan memberikan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Martapura ini. Bisa dilihat Bunda Eni mendongeng dari tahun 2010 ketika masih menjadi guru PAUD. Tetapi kegiatan ini juga saya lakukan di rumah kepada anak-anak saya. Jadi ketika mendongeng itu di sekolah ternyata memang luar biasa manfaatnya untuk anak-anak. Dan alhamdulillah dari anak-anak yang dalam tanda kutip itu telah kita berikan dongeng setiap hari walaupun hanya cuma 5-7 menit saja, ternyata memberikan pengaruh positif bagi anak-anak tentang karakter, tentang segala kebaikan-baikan yang saya ceritakan. Nunung, Nung, kamu kenapa? Ih, kaget loh. Kok kaget? Teman-teman pakai masker, aku kok enggak. Oh, kamu gak pakai masker? Iya Bunda. Pakai masker ya? Nanti nggak bisa nafas. Nafas kita terhalang karena pakai masker. Tetapi itu untuk mencegah kita dari virus corona. Ya Bunda, tapi nanti ya. Oke deh. Saya mengajar itu sudah 17 tahun. Dari tahun 2000 sampai dengan 2017. 17 tahun saya mengajar. Tetapi karena ketertarikan saya dengan dunia dongeng, saya kepingin tidak hanya anak sekolah aja yang menerima dongeng dari saya. Saya juga kepingin anak-anak di luar sana bisa menikmati dongeng dari saya. Makanya tahun 2017 saya memutuskan resign dari kepautan. Tapi jangan khawatir, walaupun saya sudah resign dari kepautan, dari sekolah, tetapi juga tetap saya setiap hari berjumpa dengan anak-anak. Tetapi tentunya dengan beda anak-anak gitu ya. Jadi dari kegiatan dongeng di sekolah berlanjut kepada anak-anak lain di luar sekolah. Iya. Sudah bantu cuci piring? Sudah. Sudah bantu Bunda beres-beres? Sudah. Yaudah, Bunda buka dulu maskernya ya sebentar ya. Iya. Oke, ya Nung? Iya Bunda. Kalau sudah bantu Bunda beres-beres, sudah bantu Bunda cuci piring, sekarang bantu Bunda dan juga Kamanda Kak Irga kita nyapu halaman. Nggak mau. Loh, kok nggak mau? Kan masih kecil.
kecil. Hei teman-teman, bantu bunda, bantu ayah di rumah, boleh nggak? Mas kecil juga nggak mau nggak mau bantu-bantu, boleh nggak? Nggak boleh. Nunung cuma ambil sampah aja di sekitaran situ supaya lingkungan kita tetap bersih, gitu dong. Ih, emangnya tolong menolong itu bagus ya bunda? Iya bagus dong. Makanya kita hidup bermasyarakat walaupun dari rumah, dari tetangga-tetangga, dari lingkungan sebelah rumah juga, teman-teman harus saling tolong. Kegiatan Ibu Mendongeng itu sebenarnya sebelum Kampung Dongeng dibuka, Ibu itu udah rajin dongeng. Jadi awal mulanya itu kurang lebih 2011 sambil ngajar PAUD, Siden tuh sering dongeng ke anak-anak gitu. Nah lama-lama ibu ini ikut kegiatan dongeng tingkat nasional. Alhamdulillah kemarin ikut lomba juga untuk mewakili Kalimantan. Nah disitulah beliau bercerita setelah pulang dari Batam waktu itu, karena untuk mewakili dari Batam beliau bercerita, saya mau mendirikan kampung dongeng seperti yang di Jakarta gimana. Saya bilang, kalau kamu mampu silahkan dan kamu senang. Apabila kerjaan itu kamu senang pasti akan berhasil. Judulnya adalah Tolong Menolong. Oke. Nah, siap. Ada seekor kelinci namanya Cici. Dia adalah seekor kelinci yang baik hati. Si kelinci ini, si Cici ini sedang bermain di taman. La 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 la. Ih, ada bunga. Bunga apa itu ya? Ih, ada kupu-kupu juga. Asyik, ternyata ciptaan Allah banyak sekali teman-teman. Aku ke situ Cici jalan-jalan mengitari taman. Bunganya banyak. Tunggu dulu. Itu kok ada yang menangis? Siapa yang menangis? Nggak ada. Itu. Di mana yang menangis? Itu di sana, di sebelah pohon. Kita cari dulu ya. Di mana itu ada suara menangis? Ternyata ada bekantan sedang menangis. Aduh, kakiku sakit. Nggak bisa cari makan. Yang menariknya edukasi dari Bunda Enik selaku pemilik Kampung Dongeng. Dia bukan saja bercerita. Pertama dia mengajarkan anak tata krama, terus mengajarkan anak untuk keterampilan, misalnya origami, sopan santun, doa, adab. Selain di sekolah, Kampung Dongeng banyak manfaatnya lah bagi kami selaku orang tua. Loh. Emangnya kenapa nggak bisa ambil? Aku. Kamu kan jago manjat pohon, bisa ngambil pisang sendiri. Ini kok. Iya. Dongengnya itu mudah dicerna, Pak. Simple. Jadi anak-anak pun juga mudah untuk menerima.
Jadi nanti sampai di rumah dia bisa lagi menceritakan kepada orang yang di rumah, kayak sama neneknya, sama kakeknya, sama teman-temannya di rumah, bahwa aku tadi loh ke kampung dongeng, tadi ceritanya gini, si kancil menolong si ini. Jadi kita kalau berteman juga harus saling tolong menolong, saling terus membantu. Kita nggak boleh berkelahi ya, kalau berkelahi itu nggak bagus. Dia selalu, jadi kalau pulang dari kampung dongeng, dia selalu ceritakan sama teman-temannya di rumah, sama neneknya, sama orang rumah, pokoknya dia cerita semua. Apapun yang dibilangin sama bunda, kita harus buang sampah di sini. Kita kalau kan kebiasaan kalau di sini sandal harus disusun dengan rapi. Jadi dia kalau temannya datang bermain ke rumah, ayo sandalnya juga susun yang rapi. Jadi di rumah juga diterapkan juga apa yang diterapkan Bunda Enik di sini, Pak. Aku mau makan pisang, tetapi nggak bisa manjat. Iya ya, kamu kan kakinya sakit, nggak bisa manjat. Aku bantu ya. Emang kamu bisa manjat? Nggak bisa lah, tapi kan kita diberi sama Allah itu akal. Kita harus berpikir gimana caranya memecahkan masalahmu. Iya. Kampung dongeng ini awal mulanya saya sendiri, pikiran saya itu hanya edukasi untuk anak-anak. Nah, ternyata setelah berjalan justru yang melirik ini instansi-instansi pemerintah. Jadi edukasinya lebih mengena. Suatu ketika kebetulan juga saya kan ketua forum Kabupaten Sehat ya di Kabupaten Banjar. Suatu ketika ibunya ini saya ajak ikut rapat di forum yang dihadiri oleh beberapa anggota dan dinas terkait. Nah, di situ secara otomatis si dongeng ini tadi muncul. Nah, akhirnya dilirik oleh teman-teman, oleh dinas, oh ini menarik, ini bisa untuk mengedukasi. Nah, ternyata benar. Setelah itu ada perpustakaan, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, lapas. Itu mereka memakai jasa pendongeng untuk menyampaikan edukasi, menyampaikan apa yang program-program pemerintah itu melalui edukasi dongeng itu. Jadi kegiatan kampung dongeng juga lebih luas sekarang, tidak hanya merambah untuk anak-anak PAUD, tapi juga merambah untuk anak-anak yang lebih dewasa ataupun untuk orang-orang yang memang betul-betul butuh motivasi, hiburan, terutama misalnya seperti di lapas, panti werda, maupun di komunitas-komunitas lain yang kami saling bersinergi. Jadi alhamdulillah juga kegiatan dongeng tidak hanya untuk kegiatan senang-senang, tapi juga kegiatan dongeng ini bisa kita lakukan untuk teman-teman yang sedang ditimpa musibah seperti kebakaran atau kebanjiran ataupun apa saja yang memang kami, karena kita relawan ya, dunianya juga dunia yang butuh perjuangan, ya kami ikhlas aja, nggak pernah yang namanya memikirkan apalah itu tidak. Yang penting tujuan kami bisa menghibur mereka, membangkitkan semangat mereka kembali, memberikan bahwa dunia ini indah. Buat apa kalau kita bersedih? Ayo dong kita tetap semangat. Di suatu negeri yang jauh di sana ada sebuah kerajaan yang sangat makmur, tetapi dipimpin oleh satu raja yang super galak. Galak benar. Raja ini mempunyai hobi. Hobinya unik daripada yang lain. Dia nggak hobi mancing, enggak. Dia nggak juga hobi melihara burung, enggak. Dia juga nggak hobi yang namanya tanam-tanam bunga
kegiatan Bunda Eni yang lebih menantang ya. Bunda Eni mendongeng di lapas atau lembaga permasyarakatan. Awal-awal sih takut, saya nggak pernah membayangkan bisa masuk ke lapas gitu ya. Jadi pertama kali saya dongeng itu di lapas perempuan. Dan waktu juga masih bingung mau diapain tuh ya. Mereka kan para wanita yang juga memang udah dewasa, sedangkan ini dongeng. Jadi waktu pertama kali saya masuk ke sana, mereka juga bingung ngelihat saya. Siapa sih begitu. Tapi saya biasa aja, saya tetap dalam hati saya akan memberi manfaat bagi mereka. Ternyata benar, setelah saya berkenalan, juga Nenung Salma ikut bicara, dan kegiatan itu mengalir saja. Ternyata mereka sungguh luar biasa antusias, karena Bu Deni nggak cuma mendongeng, Bu Deni juga di lapas itu membawa mereka seru-seruan, bisa juga dengan lagu-lagu, dengan senam jari, jadi mereka juga ikut serta. Dan juga di lapas itu kita tentunya memberikan cerita yang inspiratif, jadi bukan dongeng lagi yang buat anak-anak, ini dongengnya kita naik lagi tingkatnya. Jadi kita dongeng inspiratif untuk menggugah mereka menjadi lebih baik, bahwa hidup ini masih panjang, jadi gunakan sisa waktu yang ada untuk berbuat kebaikan. Berburunya juga nggak di tempat yang ecek-ecek, dia berburunya di hutan-hutan yang belum pernah dijamah orang. Pada hari itu dia berangkat bersama Perdana Menterinya, berangkat bawa anak buah beserta pasukannya, dia akan berburu. Dia memasuki hutan, hati-hati! Di situ ada duri, pengawal, hati-hati ya. Baik, Baginda Raja, Kata pengawal yang di belakang. Jalan, beranai, kakinya tuh pelan-pelan. Itu ada buruan tuh di sana tuh. Hei, benar. Ternyata ada seekor rusa yang badannya gede banget. Kegiatan mendongeng ini sangat bermanfaat sekali untuk warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2 Amartapura. Karena melalui kegiatan mendongeng ini bisa kami jadikan sebagai program pembinaan. Saya berharap kegiatan mendongeng ini bisa dilakukan sesering mungkin, atau kalau perlu memang dijadwalkan. Kami sangat berterima kasih kalau memang program itu bisa difasilitasi, karena melalui mendongeng ini bisa dimasukkan ajaran-ajaran agama, nasihat-nasihat, dan memberikan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Martapura ini untuk apabila mereka nanti kembali ke masyarakat dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian bisa juga kegiatan mendongeng ini menjadi tempat atau waktu refreshing buat mereka. Mana? Panahku mana? Lah kasih. Diambillah panah, lalu dibusurkannya. Kena nggak kira-kira? Yang kena angkat tangan. Kena buruannya angkat tangan. Yang nggak kena angkat tangan. Hei, orangnya 200 loh ini. Ternyata benar. Buruannya yang di sana itu rusa dapat, lalu dibawa pulang. Akhirnya pulang. Raja tadi membawa buruannya. Dengan sangat gembiranya, raja mau masak sendiri. Tetapi minta tolong juga ternyata. Dia minta tolong beberapa koki yang ada di kerajaan itu untuk membantunya dia memasak. Saking asiknya masak, berambang bawang dioncei sendiri, dikupasin sendiri. Ada sayuran-sayuran juga dikejain sendiri. Waktunya untuk memotong-motong daging rusa. Jelas sangat bermanfaat dan sangat berkesan. Syukur alhamdulillah. Jadi intisari dari semuanya itu kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa namanya yang kita di balik musibah itu pasti ada kebahagiaan gitu. Semuanya sudah Allah yang ngatur. Dari kegiatan mendongeng yang sudah saya lakukan,
tentu juga ini sangat bermanfaat, dampaknya memang sangat luar biasa. Tapi tentunya dongeng tidak hanya sekali kita ucapkan ya, berkali-kali. Jadi dari dampak ini alhamdulillah anak-anak juga yang tadinya kurang sopan santunnya, karakternya gimana gitu, dengan mereka mendengar dongeng, mereka alhamdulillah bisa menghilangkan sifat-sifat tidak bagus mereka. Jadi mereka lebih anak yang semangat, menjadi anak yang berkarakter baik, sopan santunnya dapat, menolongnya juga dapat, dan juga berteman juga alhamdulillah mereka lebih ini. Tentunya juga rajin belajar, karena dari dongeng ini bukan memberikan nasihat gitu ya, tetapi tanpa mereka sadar mendengarkan cerita, tidak menggurui mereka, karena tokoh yang kita bawakan juga tokohnya lain, bukan mereka. Jadi mereka mendengarkan di bawah alam sadar mereka bahwa oh iya, kalau perbuatan gini bagus, perbuatan begini tidak bagus. Akhirnya mereka sudah bisa memilah sendiri. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan dongeng tentunya juga sangat memberikan pencerahan bagi orang tua dan juga bagi siapa saja, kakek, nenek, tante, atau siapa aja. Berikan dongeng pada anak-anak, entah itu anak sendiri, anak tetangga, keponakan, atau siapa, karena akan merubah dampak positif yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, jumpa lagi bersama Bunda Eni dari Kampung Dongeng Intan, Kalimantan Selatan. Pipo adalah seekor kucing yang sangat lucu. Namun ia tidak suka memotong kuku. Kukunya panjang dan sangat kotor. Padahal Pipo sangat suka bermain lumpur di halaman rumahnya, teman-teman. Sekarang Bunda Eni akan bercerita buat ayah dan bunda. Tentunya nanti kita ini juga bisa yang Bunda sampaikan kepada anak-anak kita. Judulnya adalah keberkahan. Nah, kami juga dari Kampung Dongeng menginginkan orang tua kembali ke rumah masing-masing untuk dongeng buat anak-anak mereka. Bisa mendongeng itu biasa, tapi kalau terbiasa mendongeng itu baru luar biasa.